Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu di mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertemuan yang ke-13, part yang kedua. Kita bahas pencatatan modal saham. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Untuk pencatatan modal saham, ini modal saham yang dijual dicatat di dalam rekening modal saham sebesar nilai nominalnya. Ini adalah istilah-istilahnya. Ada modal statuter atau modal saham yang diotorisasi. Ini adalah jumlah saham yang dapat dikeluarkan sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Modal saham beredar ini adalah modal saham yang sudah dijual. Kalau modal saham yang belum beredar berarti yang belum terjual. Resury stock adalah modal saham yang sudah dijual dan sekarang dibeli kembali oleh perusahaan. Ada modal saham dipesan, artinya adalah jumlah saham yang disisihkan karena sudah dipesan untuk dibeli. Untuk modal saham ini baru dikeluarkan apabila harga jualnya sudah dilunasi. Contoh, PT RF memiliki modal statuter 1000 lembar, nominalnya per lembar Rp1.000 dan akan dijual semua pada tanggal 1 Januari 2020. Di sini contohnya, untuk transaksi pada saat penjualan, misalnya ada penjualan 400 lembar saham tunai Rp100.000 ya, dan mesin seharga Rp300.000. Jadi saham ini dikeluarkan sebanyak 400 lembar dikalikan dengan 1000 karena di sini tidak ada kurs, berarti artinya nilai nominal sama dengan nilai pasar atau kursnya, berarti 100% ya. Berarti di sini 400 lembar dikalikan 1000 ada Rp400.000 ya. Kemudian yang diterima ini adalah tunai, berarti kas yang masuk ada 100.000 dan di sini mesin yang diterima Rp300.000. Jadi di sini pas ya, 400.000 debit, 400.000 kredit. Kemudian, misalkan diterima pesanan 500 lembar saham dengan kurs 110, pembayaran tunai di sini 70%, sisanya 30 hari kemudian. Nah, kita lihat kas yang diterima hanya 70%, berarti 70% kali 550 ini dari mana? Dari 500 lembar dikalikan dengan 1000 ini 1000 nominalnya dikalikan dengan kursnya 110, jadi ada 550 ya, yang diterima 70%-nya berarti Rp385.000. Jadi kita lihat untuk mencatat penerimaan pesanan di sini, kita debitkan piutang pesanan saham sebesar di sini kan 500 lembar, berarti utuh Rp550.000 dikalikan dengan kursnya. Kemudian modal saham yang dipesankan belum dikasih ya, baru dipesan saja. Ini sebesar nominalnya, nah selisihnya itu adalah merupakan agio. Nah, kas yang diterima 70%, kita debitkan 70%-nya Rp385.000. Kemudian kreditnya adalah piutang pesanan saham yang tadinya kan piutang kita ada Rp550.000. Nah, di sini kreditkan Rp585.000. Kemudian misalnya diterima pelunasan sisa pesanan untuk 300 lembar. Berarti kas yang diterima sebesar Rp99.000. Kenapa? Karena di sini hanya sebesar 300 lembar. Berarti 300 di sini dikalikan dengan 1000 dikalikan dengan 110 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan 30%-nya. Jadi ada Rp99.000 ya. Kemudian saham 300 lembar diserahkan karena sudah lunas ini ya, berarti diserahkan. Modal saham dipesan yang tadinya ada di sini Rp500.000 diserahkan sebesar nominalnya ya. Sah menjadi modal saham Rp300.000. Selanjutnya untuk pembatalan saham, contohnya sama di sini dengan mencatat saham dengan kurs sekian sama ya dengan yang tadi. Dari pesanan 100 lembar tidak dilunasi kekurangannya. Modal saham yang dibatalkan dijual kembali dengan kurs 105. Misalkan uang yang sudah diterima dikembalikan pada pemesan. Berarti di sini kas yang diterima di sini kan sama dengan yang tadi ya, 70% kali 110 kali 100 dikalikan 1000, jadi ada
77.000. Kita lihat jurnalnya ya. Modal saham dipesankan dibatalkan 100 lembar dikalikan nominal. Agionya tadi kan 10 ya, dari mana 110 dikalikan 110% kali 100.000, jadi ada 10.000 rupiah. Nah, piutang pesanan saham di sini 33.000. Di sini kan dikembalikan kepada pesanan, berarti di sini duitnya dikembalikan 77.000 dari sini. Kemudian piutangnya juga dikembalikan lunas. Kemudian kita lihat modal saham yang dibatalkan dijual kembali dengan kurs 105, berarti kas yang diterima 105.000, modal saham dikeluarkan 100.000 sebesar nominal dan mendapatkan agio 5.000 rupiah. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini contoh yang sama, tapi kebijakannya beda. Uang yang sudah diterima dikembalikan pada pemesan sesudah dikurangi biaya atau kerugian penjualan kembali saham tersebut. Kita lihat di sini ada modal saham yang dipesan sama dengan yang tadi agio ya, berarti di sini modal saham yang dipesan didebitkan sebesar nominal, agionya sama, piutang saham ini sama dengan yang tadi ya. Tapi di sini kas yang diterima 105. Kemudian ada utang pemesan saham, ini utang pemesan saham. Ini ada 5.000 ya, dari mana 5.000? Ini merupakan kerugian yang ditimbulkan ya, selisih dari sini. Kan tadi modal saham di sini dijual 105%, berarti yang diserahkan di sini yang dijual 100.000 rupiah, agionya 5.000 rupiah. Nah, kerugiannya di sini akan mengurangi utang pada pemesan saham 5.000 rupiah kerugiannya ya, berarti diberikan utang pada pemegang saham. Kemudian kita lunasi di sini utang pada pemesan saham, kan di sini dikembalikan sudah dikurangi biaya. Tadi kan sudah dikurangi 5.000 ya, berarti utang pada pemesan saham tinggal 77.000 dikurangi 5.000, berarti ada 72.000. Jadi kas yang keluar hanya 72.000 rupiah. Bagaimana apabila pembatalan pesanan tadi uang yang sudah diterima dianggap hilang? Berarti di sini untuk yang di sini sama ya jurnalnya. Kemudian kasnya sama tapi tanpa ada pengeluaran uang kas sama sekali. Oke. Selanjutnya pembatalan pesanan saham ini sama tapi dengan kebijakan mengeluarkan saham yang nilainya sama dengan jumlah uang beredar. Di sini kebijakannya mengeluarkan saham yang nilainya sama dengan jumlah uang yang diterima, salah ya. Nah, yang diterima tadi kan yang diterima tadi 70%, berarti kita keluarkan modal saham 70.000 rupiah sebesar nominalnya. 70.000 rupiah di sini modal saham yang dipesan di sini akan didebitkan 100.000 rupiah. Piutang pesanan saham di sini ada 33.000 rupiah, ngambil dari yang tadi ya. Dengan dengan kurs yang 110 tadi, di sini punya piutang pesanan saham 33.000 rupiah yang kita kreditkan, kita keluarkan di sini saham 100.000 rupiah. Nah, agionya ini merupakan selisihnya. Yang kita keluarkan di sini ada berapa? Di sini ada 103.000 yang nominalnya di sini modal saham dipesan ini 100.000, berarti ada agio 3.000 rupiah. Kemudian di sini pada saat penjualan ini mengeluarkan saham yang nilainya sama dengan di sini ada penjualan ya. Berarti di sini kas yang diterima ada 31.500, ya modal saham yang dikeluarkan ada 30.000 rupiah. Kemudian kita lihat agionya ada 1.500 rupiah. Dari mana di sini kas yang diterima dikalikan dengan 105 kursnya ya, 105%. Jadi di sini ada 31.500, jadi ada agio saham 1.500. Untuk penjualan secara lumsum ini dilakukan dengan cara penjualan atau per unit yang sama. Jadi satu unit saham terdiri dari saham preferen 1 lembar nominal 10.000, kemudian satu lembar saham biasa nominal 1.000 rupiah. Harga jual per unitnya, jadi satu blok ibaratnya ya, satu blok itu ada terdiri dari saham preferen 1, saham biasa 1. Nah, harga jual satu blok tadi ada 10.500, harga pasar saham biasa
Rp1.250. Kita lihat pembagiannya ya. Ini adalah harga 1 unit atau 1 blok gitu ya. Nah, di sini harga pasar saham biasa kita lihat ada 1.250, jadi nilai saham preferen ada Rp9.250. Dari mana dikurangkan saja. Jadi jurnalnya kas yang didapat 1 blok tadi 10.500 ya, yang dikeluarkan saham preferen 10.000, saham biasa 1.000 sebesar nominal. Kemudian di sini ada agio saham preferen Rp750. Dari mana? Disagio tadinya nilainya ada Rp10.000, ini ya saham preferen, tapi nilai pasarnya 9.250, berarti ada disagio dikurangkan ya. Kemudian agio saham dari mana? Dari di sini adalah saham harga pasarnya, nominalnya di sini ada Rp1.000, berarti ada agio Rp250. Selanjutnya di sini ada pertukaran saham dengan aktiva. Di sini contohnya 100 lembar saham, nominalnya di sini ada per lembarnya 100.000, kursnya 105, ditukar dengan mesin dengan harga pasar 12 juta. Buatlah jurnalnya. Kita lihat yang kita dapat adalah mesin sebesar 12 juta, yang kita keluarkan adalah saham biasa sebesar nominalnya agio, ini dari kurs dikalikan nominal 500.000, jadi yang kita dapat 12 juta, yang kita keluarkan 10.500.000, berarti di sini adalah pertukaran Rp1.500.000. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.